warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di alur cerita film Zafa The Movie. Masih bersama saya Ulfa dan partner saya yang paling setia. Halo guys, saya Zakia. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Beggy. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan penculikan bintang film bernama Sia dibawa kabur menuju Thailand oleh Raghav, sang juara ilmu bela diri yang memiliki perusahaan besar. Ayah Sia dan seorang produser meminta bantuan kepada polisi untuk membantu menangkap Raghav, namun mereka menolak. Pada akhirnya sang produser meminta bantuan kepada mantan pacar Sia, yaitu Ronnie. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Ronnie bisa membawa pulang Sia? Tanpa basa-basi, langsung saja kita intro. Di awal film, kita diperlihatkan oleh suasana kota Bangkok, di mana salah satu anak buah Raghav membawa sebuah majalah yang memperlihatkan foto wanita dan mengatakan bahwa wanita tersebut berada di Hyderabad. Scene berpindah di tempat lokasi syuting, di mana wanita yang diincar oleh Raghav adalah seorang artis. Dia bernama Sia. Sia adalah pemeran film yang sangat hebat dan dia juga ahli bela diri. Dia seringkali ditemani oleh ayahnya yang bernama Kurani. Saat break syuting, tiba-tiba Raghav dan anak buahnya datang dengan menaiki mobil dan langsung mencari Sia di lokasi tersebut. Ayah Sia yang saat itu menuju mobil dihalangi oleh anak buah Raghav. Dan tiba-tiba ayah Sia ditampar oleh Raghav. Sia yang mendengar keributan pun membuka mobil. Ia kaget dan tak mengira bahwa yang membuat keributan di sana adalah Raghav. Dan pada hari itu juga Sia diculik dan dibawa oleh Raghav menggunakan pesawat pribadi. What? राघव के खिलाफ? Ayah Sia yang khawatir meminta bantuan kepada para polisi, tapi mereka menolak ketika mereka tahu bahwa yang menculiknya adalah Raghav. Lalu ayahnya mengingat seseorang yang bisa membantunya. Scene berpindah di tempat latihan bela diri. Di sana Ronnie sedang berlatih memperdalam ilmunya. Tiba-tiba asistennya datang dan memberikan telepon. Ia pun pergi menemui seseorang yang telah menelponnya tadi. Yang ternyata orang itu adalah produser film dari Sia. Dia meminta tolong untuk bisa menyelamatkan Sia dari culikan Raghav yang dibawanya ke Bangkok. Setelah memperlihatkan foto Sia, Ronnie pun bangun dan menolaknya. Tapi produser Sia kembali dan menawarkan Ronnie atas tawarannya. Pada akhirnya Ronnie pun mau membantu dengan alasan uang. कभी नहीं। क्या हुआ? माइंड करूंगा। Di pesawat, setelah menelusuri tentang semua yang berkaitan dengan Raghav, ia pun mengingat awal mula ia mengenal Sia. Flashback awal pertemuannya dengan Sia diawali di dalam kereta, di mana Ronnie akan pergi menuju ke Kerala. Di kereta, mereka berbincang-bincang tentang kesukaan Sia kepada hujan. Dan dari pertemuannya inilah mereka memiliki chemistry. Pada saat bersamaan, Raghav, orang yang dikenal ahli bela diri martial art, juga menaiki kereta bersama anak buahnya. Tiba-tiba hujan turun. Terlihat Sia sangat bahagia dan menari di tengah banyak orang. Dan pada saat itu pula, Raghav terpesona dengan kecantikan Sia yang sedang asik menari. Sementara itu, setelah kereta siap berangkat, Ronnie harus ketinggalan kereta karena kesalahpahamannya yang disebabkan Sia. Tiba di perguruan guru suami yang dikelola oleh Grandmaster Shifuji di Kerala. Ronnie memberikan surat kepada guru suami yang berisikan pesan dari ayah Ronnie.
untuk meminta agar guru suami mau mengajarkan Roni, sebab dia anak pemberontak yang tidak taat aturan. Dan ayahnya ingin ia menjadi seorang begi, atau orang yang tak diperintahkan oleh siapapun. Dan ayahnya juga berpesan supaya ia bisa merubah pola pikir Roni menjadi baik. Awal mula berada di perguruan, Roni sangat sombong dan berlagak seperti orang pintar. Guru suami pun melawan kesombongan Roni dengan menjatuhkan Roni dengan sekali lempar dan mengatakan peraturan yang berada di perguruan tersebut. Roni disediakan kamar seadanya oleh Haris. Dan di sini juga kita akan diperkenalkan dengan anak kecil bisu bernama Subu. AC चालू. या अपने लिए नहीं सबके लिए आज स्पेशल डे ना। Lomba dayung perahu atau kano pun tiba. Terlihat Raghav, anak dari guru suami, menjalani perlombaan tersebut sebagai seorang kapten. Saat bertanding, dia menyaksikan Sia yang sedang menyaksikan pertandingan tersebut. Seketika ia terhenti, tapi melihat Sia menyemangati dirinya, ia pun bersemangat dan terus mendayung sampai ke garis finish. Dan sejak saat itulah Raghav jatuh hati kepada Sia. Setelah perlombaan, Roni yang berada di pasar bertemu kembali dengan Sia saat cuaca sedang hujan. Roni pun tak menyangka bahwa dirinya bisa bertemu kembali dengan Sia. Yang ternyata Sia pada saat itu tinggal di kota yang sama dengan Roni untuk mengunjungi neneknya. Roni pun senang karena dengan begitu mereka bisa bertemu setiap hari. Pada hari itu juga, Roni menunjuk mercusuar dan mengajak Sia untuk pergi bersama. Tapi tiba-tiba hujan berhenti dan Sia harus kembali. Roni berjanji kepada Sia, suatu hari hujan kembali turun, mereka akan bertemu di menara mercusuar. अगर तेरा मेरा कोई कनेक्शन है, हम अपने आप में जाएंगे. Suatu malam, Roni dan Hari hendak keluar dari perguruan. Ketika mereka menuju pintu keluar, Roni sempat menanyakan seorang ahli yang sedang berlatih. Hari pun mengatakan bahwa orang itu adalah Raghav, anak dari pemilik perguruan yang selalu mendapatkan juara dunia. Sedangkan Roni, Haris, dan Subu asik makan malam bersama. Kebetulan, Kurana ayah Sia berada di sana dan ikut bergabung bersama Roni. Mendengar Roni sedang membicarakan seorang gadis, Kurana memberi saran jika wanita itu wanita idamannya, maka ia harus terus mengejarnya. Tanpa disadari bahwa gadis yang Roni incar adalah anaknya sendiri, yaitu Sia. ये पूरा टेबल पे जो कुछ है वो भी कच्चा है, सब कुछ कच्चा है। तो फिर बियर पे अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहा है? जा ढूंढ। बाप की परवाह नहीं करनी। बाप क्या? Keesokan harinya, Roni mulai berlatih. Latihan awalnya tidak jauh beda seperti pekerjaan pembantu. Ia harus bangun lebih pagi. Ia harus mengepel, memberi makan murid-murid lainnya, dan mengangkat benda-benda berat. Di hari berikutnya, Raghav datang berkunjung ke kediaman Sia untuk melamar. Raghav sempat bertemu dengan Sia, namun tidak lama Sia pergi sebab hari itu turun hujan. Raghav menemui Kurana menjelaskan bahwa dia menginginkan Sia. Raghav lalu memberikan sejumlah uang agar Sia jatuh di pelukannya. Kurana yang mata duitan menerima uang tersebut sebagai uang lamaran. Sementara itu, Sia menepati janjinya. Ia pergi menaiki mercusuar dan berharap Roni akan datang menghampirinya. Yang ternyata Roni sudah datang lebih awal dari dugaannya. Tapi mereka tak saling mengetahui bahwa mereka sudah bersama. Setelah mendengar suara Sia yang mengomel karena Roni tak cepat datang, Roni pun bangun dan melihat Sia yang sedang marah-marah. Setelah hujan reda, mereka pergi untuk menghabiskan waktu bersama, mengelilingi kota yang begitu indah. Sampai malam tiba, Roni mengantarkan Sia. Sia yang pada saat itu sudah menaruh perasaan kepada Roni, bahkan Sia memberikan cincin pemberian ayahnya kepada Roni sebagai tanda bukti cintanya, dan juga meminta Roni supaya ia bisa menjaga cincin tersebut dan tak melepaskannya. ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसे कभी मत उतारना।
Roni pulang dengan badan sempoyongan karena mabuk. Ia sempat meremehkan guru suami yang sampai saat ini Roni belum diajari tentang teknik bela diri. Roni yang juga mengatakan bahwa Roni akan pergi ke Cina dan belajar Shaolin. Karena yang ia ketahui bahwa Shaolin memiliki teknik bela diri yang sangat terkenal di dunia. Guru suami pun menjelaskan tentang sejarah 1542 bahwa Raja Biksu India pergi ke Cina untuk menyebarkan ajarannya. Di sana ia mendirikan perguruan yang sampai sekarang disebut perguruan Shaolin. Dia mengajarkan teknik 18 tangan biksu dan itu semua bagian dari Kalahari Ramswami. Dan pada malam itu Roni berlatih dengan sungguh-sungguh bersama guru Ramswami. Saat itu Roni sudah mampu menghindari beberapa serangan dari guru Ramswami di mana ia tak menyadari bahwa pekerjaannya yang ia anggap sebagai pekerjaan pembantu ternyata adalah latihannya dari awal masuk perguruan. Guru Ramswami pun juga terus menambah wawasan Roni tentang teknik ilmu bela diri. Dan dari sinilah Roni terus giat untuk belajar dan mengikuti arahan dari guru Ramswami. Setelah melihat semua pertandingan Roni, Raghav memuji keahlian bela diri Roni dan Roni tak lupa terus berterima kasih kepada guru Ramswami yang sudah ia anggap seperti ayahnya. Someday I'll call you to Bangkok. Really? Keesokan harinya, Roni dan Sia pulang berbelanja membelikan hadiah selendang untuk guru Ramswami. Namun kebetulan di sana ada Kurana. Sia pun dengan cepat masuk ke dalam angkot sebelum ayahnya melihat dirinya. Kurana mengajak Roni untuk minum bersama. Namun setelah Kurana melihat cincin di jari Roni yang merupakan cincin milik Sia, Kurana pun meminta Roni untuk menjauhi Sia dan jangan berharap bisa menikahi putrinya. ये लेडीज रिंग लकी नहीं होती, सोचना भी मत, ठीक? एडवाइस कर रहा हूँ यार। मुझे जाना है, हट। Kurana pun pergi menemui Raghav dan menceritakan semua tentang Roni. Raghav mengatakan bahwa Sia akan menikah hanya dengan Raghav. Jika perlu, Raghav akan membunuh Roni. Pembicaraan tersebut didengar oleh ayahnya. Guru suami sangat tidak setuju dan meminta Raghav supaya ia bersaing secara sehat. Selama ia hidup, guru suami tak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Setelah jam makan siang, Raghav meminta maaf kepada ayahnya dan menyuapinya. Tapi tak disadari makanan yang ia beri kepada ayahnya mengandung racun, sehingga membuat ayahnya susah bernafas dan membuat guru suami tewas, supaya tidak ada orang yang bisa menghalangi dirinya. Lalu Raghav menyuruh anak buahnya untuk menculik Subbu dari Roni, karena itu adalah salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Roni. Sedangkan Roni tak membiarkan siapapun menyakiti Subbu. Ia dengan sekuat tenaga mengejar suruhan Raghav, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ia pun melihat Subbu berada di atas dan akan dilempar oleh anak buah Raghav. Ia pun tak tinggal diam. Roni mengambil sebuah batu dan melemparkan kepada orang tersebut, sehingga Subbu terlempar ke pelukan Roni. Dengan penuh amarah, Roni menyerang mereka semua. Namun ketika Roni akan membunuhnya, Subbu mencegah Roni untuk tidak melakukan hal itu. Saat Roni sedang bersantai, tiba-tiba Raghav menyerangnya beserta anak buahnya, dan perkelahian terjadi kembali. Roni yang saat itu memiliki ide cepat berlari dan mendekati pom bensin dan menyiram semua anak buah Raghav dengan bensin. Raghav pun mengungkapkan bahwa pertarungan ini terjadi karena Roni berani mendekati Sia dan ia tak akan pernah membiarkan Roni mendekati Sia. Namun Roni mengatakan Sia hanya mencintai dirinya
dan ia berani mati untuk Sia. Begitu cepatnya Raghav meminta Ronnie untuk menyudahi semuanya, di mana Ronnie mengatakan bahwa Ronnie masih baru saja memulainya. मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। Kembali ke ritual pemakaman guru suami. Ronnie sangat bersedih harus kehilangan guru yang ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Siapapun pelakunya, ia tak akan membiarkan murid-muridnya tertidur. Ia akan menggantikan posisi guru suami. Tak lama dari itu, segerombolan polisi datang dan ingin menangkap Ronnie karena telah membuat kekacauan di pom bensin. Ternyata polisi itu adalah polisi bayaran Raghav. Yang lebih menyakitkan lagi, Khurana juga terlibat dalam rencana penangkapan Ronnie. Sebelum meninggalkan Kerala, Ronnie menjelaskan kepada Sia bahwa Raghav dan ayah Sia menjadi penyebab guru suami tewas, dikarenakan mereka merencanakan untuk memisahkan hubungan Ronnie dan Sia. Sia tak mempercayai apa yang telah diucapkan Ronnie. Kemudian Ronnie menjelaskan bahwa dirinya akan pergi ke asalnya dan dia akan menunggu kedatangan Sia. Namun jika Sia tidak datang, Ronnie meminta agar Sia tidak usah muncul di hadapannya lagi. Di rumahnya, Sia sangat bersedih karena harus berpisah dengan Ronnie dan bertanya mengapa ayahnya tak menyetujui hubungan mereka, sedangkan Ronnie adalah orang yang baik. Khurana yang mendengarkan pembicaraan Sia membenturkan kepalanya ke tembok dengan sengaja, bertujuan memfitnah bahwa yang melakukan semua kejahatan terhadap ayahnya adalah Ronnie, dan juga memfitnah bahwa Ronnie telah melemparkan cincin pemberian Sia kepada wajah ayahnya. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Sia sudah tak lagi percaya terhadap Ronnie, dan Sia memutuskan untuk meninggalkan kota itu besok demi meraih mimpinya sebagai aktor. Sedangkan Ronnie dan Subbu juga berniat untuk meninggalkan kota Kerala sementara waktu, dengan membawa rasa kecewa dan cincin pemberian Sia masih ada di jemarinya, tak seperti apa yang dikatakan Khurana kepada Sia. Kembali ke masa sekarang, Raghav menyekap Sia di kamarnya. Dia juga berjanji tak akan menyentuh Sia hingga pernikahan tiba. Namun Sia mengatakan menikah dengannya adalah suatu yang mustahil dan tak akan pernah terjadi, karena Sia tak mencintai Raghav. Mendengar hal itu, Raghav mengatakan bahwa rumah ini adalah rumahnya, dan jangan berpikir bahwa akan ada seseorang yang akan menyelamatkannya. Scene berpindah kepada supir taksi tunanetra bernama Harry dan adik iparnya bernama Suki. Setelah Ronnie telah tiba di Thailand, ia mendatangi sopir taksi tersebut. Dia kemudian mencari keberadaan Raghav. Dia pergi menemui tangan kanan Raghav yaitu Biju. Ronnie mengancam membunuh istri Biju di hadapan Biju. Ronnie meminta alamat keberadaan Raghav. Biju menjelaskan bahwa Ronnie tinggal di sebuah gedung yang memiliki 10 lantai, di mana setiap lantai terdapat pasukan dari Raghav sehingga sulit bagi Ronnie untuk dapat menaklukkannya. Pada saat itu juga, Biju menerima telepon dari Raghav yang menerima kabar bahwa Sia dilarikan di rumah sakit. Ronnie menuju rumah sakit di mana Sia dirawat. Ronnie berpura-pura menjadi dokter untuk dapat membawa Sia pergi. Pada saat itu, Ronnie dan Sia berusaha kabur. Rupanya diketahui oleh Raghav sehingga dia mengerahkan seluruh pasukannya. Namun Ronnie dan Sia berhasil kabur setelah Ronnie mencoba menodongkan pistol ke arah leher Sia. Dan sampai pada akhirnya mereka bisa kabur dari rumah sakit tersebut. Ronnie dan Sia menuju Kelara menggunakan kapal. Seketika Sia mengingat semua masa-masa bersamanya dengan Ronnie. Sedangkan Ronnie menjelaskan bahwa dia menolong Sia dikarenakan uang. Tidak lama hujan turun. Saat itu Sia mendapat cincin pemberiannya masih digunakan oleh Ronnie. Tidak lama hujan turun. Saat itu Sia mendapati cincin pemberiannya masih digunakan oleh Ronnie. Sia pun mulai menyadari bahwa ayahnya telah menipunya.
Sejak saat itu hubungan Ronnie dan Sia kembali seperti dahulu. Tidak lama keberadaan Ronnie dan Sia diketahui oleh Raghav. Ronnie diserang oleh pasukan Raghav hingga dia tertembak oleh Biju dan jatuh ke laut. स्टूडेंट था तो एकेडमी में। And this is for my wife. You murdered! Raghav juga membawa paksa Sia kembali bersamanya. Dan pada saat itu pula Sia merasa dirinya sudah tak berdaya melihat kekasihnya tertembak oleh Raghav. Sia pun lebih banyak diam dan semakin membenci kepribadian Raghav dan mengatakan bahwa dia ada di sini. Dan benar saja, Ronnie datang dan menyelinap masuk. Ia melawan semua orang penjaga yang berada di setiap lantai dan menghabisinya tanpa ampun. Raghav yang mengira Ronnie sudah tewas, terkejut saat Ronnie hadir di gedung tempat dia tinggal. Raghav menyadari bahwa Biju menembak Ronnie menggunakan peluru kosong. Raghav lalu membunuh Biju dengan menyayat lehernya dengan belati. Di sana, Sia juga ikut membantu menghabisi semua anak buah dari Raghav, sehingga Ronnie dapat dengan cepat menghabisi Raghav. Ronnie yang dapat menaklukkan seluruh pasukan Raghav sampai pada anak buah Raghav yang disebut dengan mesin pembunuh, tapi pada akhirnya dia dapat menemui Raghav yang berada di lantai 10. Raghav dan Ronnie bertarung dengan sengit. Ronnie menggunakan jurus yang telah diajarkan oleh guru suami, sehingga dia dapat menaklukkan Raghav. पर उनका हुनर मेरे पास है। Setelah menaklukkan Raghav, Ronnie dan Sia menuju perguruan guru suami untuk melanjutkan perguruan tersebut. Dan film pun berakhir. Oke, sebelum pamit, jangan lupa untuk selalu mensupport channel kita dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.